Baiklah, di sini kami kelompok 8 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai menganalisis fungsi indera khusus dan sistem integumen. Kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Indah Rama Putri, Debbie Sri Kusina, Puja Maulani Putri, dan Dian Triani Jasepang. Yang pertama, alat indera pengecap atau lidah. Lidah yaitu salah satu jenis indera yang mampu mempunyai fungsi merasakan rangsangan rasa dari makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Pada lidah, terdapat dua jenis kelompok otot, yakni otot intrinsik yang melakukan sebuah gerakan halus dan otot ekstrinsik yang melakukan sebuah gerakan kasar saat mengunyah dan menelan serta mengaitkan lidah pada bagian di sekitarnya. Selanjutnya, pada lidah terdapat bintil-bintil yang disebut dengan papila, yaitu ujung saraf pengecap. Pada lidah, terdapat reseptor perasa yang dapat membedakan rasa, yang disebut dengan taste buds. Selanjutnya, fungsi lidah selain sebagai indera pengecap, yaitu untuk mengatur tata letak makanan ketika dikunyah, membantu mendorong makanan ke kerongkongan pada waktu menelan, dan sebagai alat bantu dalam berbicara. Papila atau tonjolan-tonjolan pada lidah memiliki bentuk-bentuk tertentu. Yang pertama, papila filiformis. Yang kedua, papila fungiformis. Yang ketiga, papila circumvallata. Pada papila ini terdapat reseptor yang membedakan rasa pada makanan. Selanjutnya, rasa-rasa dalam pengecapan. Yang pertama, rasa manis. Terdapat pada puncak atau ujung lidah. Yang kedua, rasa asin. Pada tepi lidah, samping kiri dan samping kanan. Yang ketiga, rasa asam. Pada tepi lidah, samping kiri dan samping kanan. Yang terakhir, pahit. Pada pangkal lidah. Nah, ini dia. Selanjutnya, adapun cara memelihara indera pengecap agar tetap berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, jangan membiasakan makan dan minum yang masih panas karena akan berpengaruh terhadap indera pengecap. Yang kedua, menggosok gigi secara teratur untuk mengatasi terjadinya infeksi pada gigi. Yang ketiga, mengurangi merokok bagi perokok berat agar tidak terjadi bercak-bercak putih pada indera pengecap. Sebaiknya bagi perokok berhentilah mulai merokok dari sekarang. Yang kedua adalah alat indera pendengar atau telinga. Telinga adalah organ tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat indera pendengaran dan organ yang menjaga keseimbangan. Telinga merupakan organ yang berperan terhadap pendengaran kita akan suara atau bunyi. Hal ini dapat terjadi karena telinga memiliki reseptor khusus yang berfungsi untuk mengendalikan getaran suara. Namun, telinga memiliki batasan frekuensi suara yang dapat didengar, yaitu pada telinga manusia frekuensinya 20 Hz sampai 20.000 Hz. Selanjutnya, fungsi dari telinga. Yang pertama, telinga sebagai pengatur keseimbangan. Terdapat fitur khusus pada organ telinga yang berfungsi mengatur dan menjaga keseimbangan tubuh. Organ ini berhubungan dengan saraf otak ke-8 yang berfungsi dalam menjaga keseimbangan dan untuk mendengar. Selanjutnya, telinga sebagai alat pendengaran. Telinga dapat berfungsi sebagai indera pendengaran apabila terdapat gelombang suara yang masuk melalui telinga luar yang akan diterima oleh otak melalui proses terjadinya pendengaran. Selanjutnya, bagi bagian telinga. Yang pertama ada saluran telinga luar, ada membran tempani, ada tulang landasan atau infus, ada tulang martil atau malleus, ada saluran semisirkuler, ada tulang sangordi atau stapes, ada koklea, ada saraf koklea, ada saluran eustachius. Yang pertama, telinga bagian luar. Telinga bagian luar adalah bagian yang terlihat dari telinga, yang berfungsi sebagai organ pelindung untuk gendang telinga.
Telinga bagian luar ini mengumpulkan dan memandu gelombang masuk ke telinga bagian tengah. Telinga bagian luar ini terdiri dari dua. Yang pertama, lipatan telinga atau pinna, yaitu gelombang suara yang masuk ke telinga melalui flap atau lipatan telinga atau pinna. Yang kedua, saluran telinga atau meatus, yaitu saluran telinga yang memiliki panjang sekitar 2 cm yang menguatkan gelombang suara dan menyalurkan gelombang tersebut ke telinga bagian tengah. Kelenjar keringat yang hadir dalam saluran ini akan mengekskresi kotoran telinga. Selanjutnya, telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terletak di antara telinga luar dan telinga bagian dalam. Merasakan gelombang suara dari telinga luar dalam bentuk gelombang tekanan. Telinga tengah adalah rongga berisi udara dan terdiri antara berikut. Yang pertama, gendang telinga atau membran tempani, yaitu selaput tipis yang bertindak sebagai partisi antara telinga luar dan telinga tengah, bergetar dengan cepat menerima gelombang suara dan mengubah energi suara menjadi energi mekanik. Selanjutnya, malleus, yaitu tulang kecil yang terletak di sebelah gendang telinga. Karena terletak berdekatan dengan tulang telinga atau gendang telinga, getaran dari gendang telinga menyebabkan malleus itu bergetar. Selanjutnya, epil atau infus adalah tulang kecil lain di samping malleus. Itu bergetar dalam menanggapi getaran malleus. Selanjutnya, setium atau stapes. Serupa dengan malleus dan antil, sangurdi adalah tulang kecil di telinga tengah yang akhirnya juga bergetar dan meneruskan kompresi gelombang ke telinga bagian dalam. Selanjutnya, telinga bagian dalam atau labirin. Telinga bagian dalam adalah bagian terdalam dari telinga. Hal ini diisi dengan zat seperti air dan terdiri baik dari pendengaran dan keseimbangan organ. Telinga bagian dalam terdiri dari bagian-bagian seperti berikut. Yang pertama, koklea atau rumah siput. Adalah struktur yang digulung yang dapat meregang sekitar 3 cm. Koklea adalah pusat pendengaran dari telinga bagian dalam dan organ cairan yang menerjemahkan suara menjadi impuls pendengaran yang dapat dimengerti oleh otak. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu saluran setengah lingkaran. Ini adalah loop berisi cairan yang melekat pada koklea dan membantu dalam mempertahankan keseimbangan. Selanjutnya yaitu saraf auditori. Ini impuls listrik yang dihasilkan oleh sel-sel saraf yang kelainan atau penyakit pada telinga manusia. Yang pertama, IRC atau nyeri telinga. Adalah rasa sakit pada telinga dapat memiliki banyak penyebab. Beberapa di antaranya ada yang serius dan ada yang tidak serius. Yang kedua, otitis media atau radang telinga tengah. Adalah peradangan antiinfeksi telinga tengah atau di belakang gendang telinga. Biasanya hal ini disebabkan oleh infeksi. Yang ketiga, telinga perenang atau otitis eksterna. Adalah peradangan antiinfeksi telinga di luar pinna dan saluran telinga. Kasus tiba-tiba biasanya disebabkan oleh infeksi. Otitis kronis sering merupakan kondisi sulit atau dermatitis. Yang keempat yaitu penyakit Meniere. Adalah sebuah kondisi di mana telinga bagian dalam di satu sisi malfungsi. Vertigo, tinnitus, gangguan pendengaran, dan rasa sakit adalah gejala umum. Yang kelima adalah tinnitus. Adalah bunyi dering di salah satu kedua telinga. Biasanya hal ini disebabkan karena kerusakan pepaparan kebisingan atau dari hal lainnya. Selanjutnya yaitu alat indera pembau atau hidung. Fungsi hidung manusia, yang pertama, hidung sebagai organ pernafasan. Yang kedua, tempat keluar masuknya udara dalam proses pernafasan. Yang ketiga, rambut-rambut hidung menyaring udara yang masuk dari debu, kotoran, dan partikel lainnya sebelum memasuki paru-paru.
Yang keempat, menyesuaikan suhu dan kelembapan udara sehingga udara yang masuk ke paru-paru tidak terlalu kering ataupun terlalu lembab. Yang kelima, fungsi hidung sebagai indera pembau atau penciuman. Dan yang terakhir yaitu fungsi hidung untuk rasa. Di sini dapat kita lihat dari gambar dari sebuah hidung dan bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu tulang hidung. Yang kedua, serabut saraf pembau atau olfaktori. Yang ketiga, serabut saraf ke otak. Yang keempat, selia saraf pembau. Dan yang terakhir yaitu lendir. Yang pertama yaitu rongga hidung. Rongga hidung adalah lubang tempat melekatnya beragam organ hidung dalam menjalankan fungsinya, baik sebagai indera pembau maupun alat pernapasan. Rongga hidung pada manusia dilengkapi dengan bulu hidung yang berfungsi menyaring setiap kotoran yang masuk melalui pernapasan. Yang kedua yaitu tulang rawan dan tulang nasal. Hidung dilindungi oleh dua tulang yang letaknya terpisah. Kedua tulang tersebut adalah tulang rawan dan tulang nasal. Tulang rawan letaknya berada di ujung hidung. Teksturnya sangat lunak dan bisa digerak-gerakkan. Sementara tulang nasal letaknya berada di antara tulang rawan dan tulang dahi. Rongga sinus memiliki banyak sekali fungsi. Di antaranya adalah memproduksi lendir yang mengalir ke dalam dan melembabkan hidung dan menguras lendir hidung. Yang kedua, menjaga kelembapan hidung dan udara saat seseorang bernafas. Yang ketiga, menjaga pertukaran udara di daerah hidung, meringankan kepala saat terasa berat. Yang keempat, melindungi organ vital. Dan yang terakhir, memaksimalkan kualitas suara. Di sini kita dapat melihat bagian bulbus olfaktori. Yang pertama ada tractus olfactorius. Di antaranya ada otak besar, bulbus olfactorius. Dari olfactorius kita melihat tractus olfactorius, bulbus olfactorius, saraf otak 1, sel reseptor olfaktori, dendrit, rambut olfactorius, makus, kelenjar olfaktori, epiderium olfaktori. Bagian-bagian hidung dan fungsinya pada bagian bulbus olfaktori. Yang pertama, tonjolan olfaktori. Tonjolan olfaktor berperan dalam menerima semua impuls yang dikirim akson dan membawanya menuju otak. Kecepatan pengiriman impuls dari akson menuju tonjolan olfaktor hingga ke otak sangat luar biasa. Inilah yang membuat kita dapat menerjemahkan suatu bau saat menerima kali menghirup udara. Yang kedua yaitu akson. Akson atau neurit merupakan sel saraf penghubung yang mengangkut impuls dari hasil kerja pembau. Impuls atau instruksi yang diterima saraf pembau berupa informasi tentang apa aroma atau bau dari udara yang dihirup. Yang ketiga, saraf pembau. Saraf pembau adalah reseptor yang menerima neurit yang dihirup. Yang keempat, silia. Bulu hidung di bagian rongga hidung luar memiliki ukuran yang besar. Semakin ke dalam, bulu-bulu ini akan memiliki ukuran yang lebih halus dan lebih kecil. Bulu hidung inilah yang disebut dengan silia. Yang keempat, nasofaring. Nasofaring berasal dari dua kata, yaitu naso yang artinya hidung dan faring yang artinya tenggorokan. Oleh karena itu, nasofaring adalah bagian sistem pernafasan yang menghubungkan hidung dan tenggorokan saat tersendak. Bagian inilah yang menstimulasi rasa pada saat sakit hidung. Selanjutnya, penyakit dan kelainan pada hidung. Yang pertama ada selesma atau cold dan influenza atau flu. Yang kedua, hidung tersumbat dan pilek. Yang ketiga, peradangan hidung akibat alergi atau rinitis alergica. Selanjutnya yaitu indera penglihatan atau indera mata. Di sini kita dapat melihat bagian-bagian dari mata, yaitu ada iris, ada kornea, ada pupil, ada aqueous humor, ada lensa, ada otot ciliaris, ada vitreus, ada bintik buta, ada saraf optik, ada pembuluh darah, ada retina, dan yang terakhir ada koroid. Di sini kita dapat melihat fungsi dari bagian-bagian mata, yaitu yang pertama kornea. Kornea berfungsi sebagai menerima rangsang cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Yang kedua lensa.
berfungsi sebagai meneruskan dan memfokuskan cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Yang ketiga, yaitu iris, berfungsi sebagai mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Yang keempat, ada pupil, berfungsi sebagai saluran masuknya cahaya. Yang kelima, ada retina, berfungsi sebagai membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf-saraf ke otak. Yang keenam, ada otot mata, berfungsi sebagai mengatur gerakan bola mata. Dan yang ketujuh, ada saraf mata, berfungsi sebagai meneruskan rangsang cahaya dari retina ke otak. Selanjutnya yaitu sklera. Sklera, bagian dinding mata yang berwarna putih, tebalnya rata-rata 1 mm, tetapi pada irensi otot menebal menjadi 3 mm. Yang kedua, konjungtiva. Konjungtiva selaput tipis yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan bagian luar sklera. Yang ketiga, humor aqueous, cairan jernih dan cairan encer yang mengalir antara lensa dan kornea. Yang keempat, humor vitreous, gel transparan yang terdapat di belakang lensa dan di depan retina. Yang kelima, bintik kuning, untuk menerima cahaya dan meneruskan ke otak. Selanjutnya di sini kita dapat melihat mekanisme kerja mata, di mana cahaya masuk ke mata dan diterima oleh kornea atau jendela mata kita. Cahaya melewati pupil atau tirai menuju lensa atau proyektor yang memfokuskan cahaya ke retina atau layar, yang akhirnya bayangan diubah menjadi impuls-impuls listrik yang dikirim ke otak untuk diinterpretasi semuanya dalam hitungan milidetik. Baiklah, saya Indah Rahma Putri akan melanjutkan presentasi yang mana saya akan membahas penyakit pada mata. Yang pertama ada konjungtivitas. Penyakit mata ini tergolong penyakit yang menular. Penyakit mata ini terjadi karena adanya iritasi atau peradangan akibat infeksi pada bagian selaput yang melapisi mata. Gejalanya mata memerah, terasa nyeri, berair, gatal, keluar kotoran, dan penglihatan menjadi kabur. Yang kedua ada endoftalmitis, merupakan infeksi yang terjadi di lapisan mata bagian dalam sehingga bola mata bernanah. Gejalanya berupa mata memerah, nyeri, bahkan sampai mengalami gangguan penglihatan. Yang ketiga ada trakoma, adalah infeksi pada mata yang disebabkan bakteri Chlamydia trachomatis. Bakteri ini berkembang biak di lingkungan yang kotor atau bersanitasi buruk. Baik, yang selanjutnya ada blefaritis. Di bagian bola mata terdapat lapisan air mata yang berfungsi melindungi bola mata dari iritasi. Lapisan yang sangat halus ini terdiri atas 3 kelenjar, yaitu kelenjar minyak, air, dan lendir. Nah, blefaritis adalah suatu peradangan pada kelopak mata karena terjadinya produksi minyak yang berlebihan, yang berasal dari kelenjar minyak tersebut. Baiklah, selanjutnya ada rabun dekat. Ialah kondisi di mana seseorang tidak dapat melihat benda yang jaraknya dekat. Penyakit rabun dekat ini disebut dengan hipermetropi. Teman-teman bisa melihat, beginilah penampakan gambar orang yang terkena penyakit rabun dekat. Baiklah, selanjutnya ada rabun jauh. Rabun jauh sering disebut dengan miopi. Kondisi rabun jauh ini tidak memungkinkan untuk melihat benda-benda yang memiliki jarak yang cukup jauh. Jenis-jenis penyakit mata ini bisa diatasi dengan menggunakan kacamata negatif atau lensa yang cekung. Teman-teman bisa lihat beginilah penampakan gambar orang yang terkena rabun jauh. Baiklah, selanjutnya ada rabun jauh dekat. Nah, di mana jenis mayoritas dialami oleh para orang tua yang disebabkan oleh faktor usia. Biasanya orang yang mengalami rabun jauh dan dekat ini ialah yang telah berumur di atas 45. Rabun jauh dan dekat atau disebut dengan presbiopi ini merupakan ketidakmampuan dalam melihat benda yang terlalu jauh dan terlalu dekat. Nah, teman-teman bisa lihat beginilah penampakan pada gambar yang mana orang yang terkena rabun jauh. Baiklah, selanjutnya ada buta warna. Buta warna merupakan penyakit menurun atau dengan kata lain seseorang ibu, ayah yang mengalami buta warna berkemungkinan besar akan menurunkan penyakit itu kepada keturunannya.
Buta warna ini merupakan keadaan di mana seseorang tidak bisa membedakan warna. Kategorinya sendiri ada dua, yakni buta warna separuh dan juga buta warna total. Orang yang menderita buta warna total hanya mampu melihat warna hitam dan putih saja. Sedangkan orang yang buta warna separuh hanya tidak bisa melihat warna tertentu saja. Baik, selanjutnya ada rabun senja. Rabun senja atau yang juga dikenal dengan istilah rabun ayam, merupakan ketidakmampuan untuk melihat benda dalam keadaan remang atau di malam hari. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana penampakan dari rabun senja ini pada gambar. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai alat indera peraba, yaitu kulit. Fungsi kulit yang pertama sebagai pelindung tubuh dari berbagai macam ancaman. Yang kedua sebagai indera peraba, yang ketiga sebagai alat ekskresi, yang keempat sebagai pengatur suhu tubuh, dan yang kelima sebagai penyimpan lemak. Selanjutnya ada lapisan-lapisan pada kulit. Lapisan kulit terbagi menjadi epidermis, lapisan luar atau kulit ari, lalu ada dermis, lapisan dalam atau kulit jangat, dan hipodermis, lapisan pengikat bawah kulit atau lapisan lemak kulit. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar, di sini ada dijelaskan mengenai penampang kulit. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai lapisan-lapisan pada kulit tadi, yang mana ada epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Kita akan membahas yang pertama mengenai epidermis, yang mana pori-pori adalah lubang tempat keluarnya cairan keringat. Lapisan tanduk korneum adalah lapisan kulit mati yang dapat mengelupas. Lapisan spinosum adalah lapisan yang menahan gesekan dari luar. Lapisan basel adalah lapisan yang menggantikan lapisan tanduk yang mengelupas. Selanjutnya ada dermis. Kelenjar keringat berfungsi mengeluarkan keringat menuju pori. Pori di permukaan kulit keringat terdiri atas air dan juga garam. Serabut saraf terdiri atas ujung saraf peraba untuk mengenali perabaan, ujung saraf perasa untuk mengenali tekanan, dan ujung saraf suhu untuk mengenali suhu. Pembuluh darah memberi zat-zat makanan pada akar rambut dan sel kulit sehingga sel-sel tersebut tetap hidup. Kelenjar sebakea, minyak, berfungsi menghasilkan minyak agar rambut dan kulit tidak kering. Selanjutnya ada hipodermis, jaringan diposa, kelenjar lemak, terletak di bawah dermis, berfungsi sebagai sumber cadangan energi dan membantu mempertahankan suhu tubuh. Baik, selanjutnya kita akan membahas kelainan atau gangguan pada kulit. Yang pertama ada jerawat. Jerawat merupakan kulit yang meradang, pori-pori yang tersumbat. Penyebab jerawat ini terjadi karena infeksi, bakteri, perubahan hormonal. Yang kedua ada biduran. Biduran merupakan timbulnya bentol-bentol yang tidak beraturan dan terasa gatal. Penyebabnya adalah udara dingin, alergi makanan, dan alergi bahan kimia. Pengobatannya bisa menggunakan obat dokter. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya yaitu tentang kelainan atau gangguan pada kulit. Yang kedua yaitu ringworm atau biasa kita sebut dengan kurap dan kadas. Ciri-cirinya yaitu bercak-bercak kemerahan pada kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur, dan pencegahannya yaitu menjaga agar kulit tetap kering dan tidak lembab. Selanjutnya yaitu kista. Kista adalah salah suatu benjolan yang tertutup, ditemukan tepat di bawah kulit dan mengandung kulit mati, ekskresi kulit dan bagian-bagian kulit lainnya. Selanjutnya yaitu sistem integumen. Integumen di sini dalam bahasa Latin yaitu penutup. Sistem integumen yaitu sistem organ yang menutup, memisahkan dan melindungi tubuh manusia sekaligus sebagai alat komunikasi dengan lingkungan luar. Yang kedua yaitu sistem integumen pada manusia terdiri dari kulit dan deviratnya yang terdiri atas kelenjar kulit, rambut, dan kuku. Yang pertama kulit. Berat kulit diperkirakan 7% dari berat tubuh kulit, dipengaruhi oleh iklim, umur, jenis kelamin, ras, dan lokasi tubuh. Fungsi-fungsi kulit yaitu melindungi tubuh, pengatur suhu tubuh, sebagai organ ekskresi, alat indera penyimpan lemak, tempat pembentukan vitamin D. Lapisan kulit terdiri dari 3 yaitu epidermis atau kulit ari, atau bisa juga disebut dengan kutikula. Dermis yang kedua yaitu dermis atau kulit jangat, bisa juga disebut dengan korium. Yang ketiga yaitu seputan bawah kulit atau yang biasa kita sebut dengan subkutis. Yang pertama adalah epidermis atau kulit ari, bisa disebut juga dengan kutikula. Yang
tersusun atas 5 lapisan, yaitu stratum corneum yang terdiri dari 15 sampai 30 lapisan sel, epitel pipi tidak berinti atau protoplas menjadi keratin yang mati, membentuk lapisan kedap air selalu luluh dan digantikan oleh lapisan di bawahnya. Yang kedua, stratum lucidum, yang terdiri dari beberapa lapis sel mati yang jernih dan tembus cahaya atau mengandung alergin. Hanya terdapat pada kulit yang tebal seperti telapak tangan dan kaki. Yang ketiga yaitu stratum granulosum, terdiri atas beberapa lapis sel yang sudah memipih menunjukkan tanda-tanda kematian sel, mengandung keratohyalin atau penyusun keratin atau zat tanduk. Yang keempat yaitu stratum spinosum, terdiri atas beberapa lapis sel yang terlihat memiliki tonjolan dan saling melekat satu sama lain, mengandung sel Merkel dan Langerhans. Yang kelima yaitu stratum basalis, terdiri atas satu lapisan sel kolumner yang terletak di atas membran basalis, sel banyak yang membelah atau mitosis dan menyusun lapisan di atasnya. Yang kedua yaitu selanjutnya dermis atau kulit jangat, bisa juga disebut dengan corium. Dermis terletak di bawah epidermis dan menyumbang 35% dan menyumbang 95% ketebalan kulit atau true skin. Yang disusun atas jaringan ikat dan mengandung serat elastin dan kolagen. Yang ketiga yaitu terdiri dari dua lapisan. Yang pertama lapisan stratum papilar. Yang pertama menonjol ke epidermis dan susun atas jaringan ikat longgar. Yang kedua mengandung ujung serabut saraf dan pelindung darah. Selanjutnya yaitu lapisan stratum retikuler yang tersusun atas jaringan ikat padat dan kolagen dan mengandung serabut saraf dan ujung syaraf pembuluh darah, folikel rambut, kelenjar sebasea atau lemak, dan kelenjar keringat. Yang ketiga yaitu hipodermis atau suputan bawah kulit. Hipodermis terletak di bawah dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar atau areolar dan jaringan adiposa atau jaringan lemak. Jaringan ikat longgar tersusun atas sebuah pembuluh darah dan serabut saraf. Jaringan lemak berfungsi sebagai cadangan makanan dan isolator panas. Tebalnya berbeda tergantung lokasi tubuh dan jenis kelamin. Tebal rata-rata jaringan lemak adalah kurang lebih dari 3 cm. Macam-macam ujung syaraf pada kulit. Yang pertama, corpuscula rudnini atau perasa panas. Yang kedua, corpuscula ujung saraf terbuka atau perasa nyeri. Yang ketiga, corpuscula Meissner atau perasa sentuhan. Yang keempat, ujung saraf folikel rambut atau peraba. Yang kelima yaitu corpuscula Pacini atau perasa tekanan kuat. Yang keenam yaitu corpuscula Krause atau perasa dingin. Selanjutnya yaitu aksesoris kulit atau derivat epidermis. Yang pertama, kelenjar mia atau Sebacea gland. Yang artinya itu kelenjar mia memproduksi mia atau sebum yang berfungsi untuk melumasi rambut. Yang dimana sebum ini disebut juga zat mia yang terdiri dari lemak, keratin, dan bahan seluler. Yang ketiga yaitu menghasilkan keringat atau air, garam urea, sedikit asam amino, asam lemak, amonia. Selanjutnya itu terdapat di seluruh permukaan tubuh kecuali puting susu dan organ germinal. Yang kelima yaitu keringat banyak diproduksi pada kondisi stres dan lingkungan yang panas. Yang keenam yaitu keringat berfungsi mengeluarkan racun tubuh atau mengandung feromon untuk menjaga tubuh. Tipe-tipe kelenjar keringat yaitu excrine atau mericrine, terletak di seluruh permukaan tubuh, menghasilkan keringat yang asin atau mengandung 99% air, sejumlah garam, zat buang hasil ekskresi kulit. Yang kedua yaitu apokrine, di mana terletak di daerah ketiak dan organ genitalia, saluran terbuka hingga folikel rambut. Yang ketiga yaitu apokrine termodifikasi, terdapat pada ceruminose atau menghasilkan kotoran telinga dan kelenjar susu atau menghasilkan susu. Yang kedua yaitu kelenjar ceruminose, merupakan modifikasi kelenjar keringat pada telinga luar atau bekerja sama dengan kelenjar mia dan menghasilkan kotoran telinga. Yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu rambut, di mana rambut berfungsi sebagai peraba dan pelindung. Warna rambut dipengaruhi oleh pigmen melanin atau diproduksi oleh sel yang terdapat pada lapisan germinal folikel dengan bantuan enzim. Rambut terdiri dari satu, batang rambut. Batang rambut di sini diartikan sebagai lapisan terluarnya mengandung keratin. Yang kedua, akar rambut. Yang kedua, akar rambut yang terdiri dari tertanam di dalam kulit dan dikelilingi folikel rambut.
Yang keduanya, ujung folikel membentuk papila akar rambut yang diselimuti selapis sel germinal dan ujung dendrit yang melingkar sebagai reseptor peraba. Yang ketiga, folikel terbentuk pada saat janin berusia 4 bulan atau tubuh laguno yang akan luruh dan menjadi rambut kasar. Yang ketiga, yaitu lapisan rambut dari lapisan dalam keluar, yaitu medula, korteks, dan kutikula. Di mana pertumbuhan rambut dapat disebabkan dari sel germinal pada folikel akar rambut akan terus membelah. Rambut rontok dan diganti dengan yang rambut baru. Pertumbuhan rambut rata-rata 2 mm per minggu atau 1 cm per bulan. Kuku. Selanjutnya itu kuku. Kuku tersusun atas lapisan epidermis terbentuk zat tanduk yang terdapat pada ujung-ujung jari tangan dan kaki. Kaki dapat tumbuh karena terdapat lapisan germinal pada akar kuku. Kulit umumnya mengandung hemoglobin yang memberi warna merah untuk pada telinga. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator.